Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama tak jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. Satu pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu
berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini. Khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Jakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu
posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu tiga pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arfan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tapares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui
di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tapares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo. Artinya dengan kehadiran Sao Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Sao Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansare dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare, merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap
memainkan pertandingan Liga 1. Ya, kita tunggu saja bersama. Maka dari itu, dua pertandingan terakhir mereka, dua pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan squad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini, PSM harus menelan kekalahan. Saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya
sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik
pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares di posisi penjaga gawang. Ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol, dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang
rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansarai yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansarai. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansarai dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapatkan
kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak
mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga apa ya, papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 1, 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga
mendatangkan beberapa pemain baru juga termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Di Setio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kevin Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini ya ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, Emarpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang.
Dan ini yang menarik, dua gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yaakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yaakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yaakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. 1 asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo.
Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenso misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenso bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenso, Mansare dan Andilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenso kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenso ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo
di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan. Saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di B.J. Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali,
baik laga tandang maupun kandang. Dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, ada Pak Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3
pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Ken Sonambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tapares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. 1 asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika
ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tapares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansare, dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares, para pemain ini, kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare, merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan, karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan
memenangkan pertandingan dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini, PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022.
di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini. Khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar,
skema 352, skema andalan dari Bernardo Tavares di posisi penjaga gawang. Ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tavares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tavares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Safruddin Tahar, Dapa Salman. Khusus Safruddin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Safruddin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Safruddin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Safruddin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arfan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenson Ambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan
yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo, ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo. Artinya dengan kehadiran Sao Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Sao Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansare, dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare, merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan karena sejak
kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya. Belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1. Ya, kita tunggu saja bersama. Maka dari itu, dua pertandingan terakhir mereka, dua pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini, PSM harus menelan kekalahan. Saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan
untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head, kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim. PSM Makassar lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa, kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari
Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares di posisi penjaga gawang. Ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, Emarpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak
seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo. Artinya dengan kehadiran Sao Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Sao Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansaray dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana
Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan, karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1, karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan
dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke 19, dari pekan ke 18 ke pekan ke 19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke 19 itu PSM hanya bermain imbang satu sama melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. Satu pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan
merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Kop Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini. Dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter
karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu dua gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arfan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Ken Sonambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, dua gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini dua pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya.
dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Zé Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Zé Paulo. Artinya dengan kehadiran Zé Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Zé Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansaray dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1
2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di B.J. Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu
gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kevin Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini. Khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Jakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini. Dan kami memprediksi karena Ardiansyah
dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid, bersihan ya, kita ketahui bersama. Maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, Emarpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Ken Sonambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tapares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. 1 asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste.
Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ, kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansare dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare, merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan, karena memang ada
kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini, PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya,
pertemuan antara kedua tim. PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. Satu pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada musim tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa, kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kevin Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng, di tengah ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari
formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama, namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya ada bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini ya ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang
konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo. Artinya dengan kehadiran Sao Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Sao Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansaray dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1. Karena setelah itu
ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1. Ya, kita tunggu saja bersama. Maka dari itu, dua pertandingan terakhir mereka, dua pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk
apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini, PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Di Setio dan Frankie Misa.
Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kevin Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol, dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, Emarpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini
Sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. 1 asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang,
Jadi Kenso, Mansare dan Andilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenso kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenso ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi
klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang satu sama melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 1,
2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 back, 2 center back ada Di Setio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kevin Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya ada bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, ada Pak Salman. Khusus Saprudin Tahar ini ya ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman
Tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini dapat Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu dua gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Ken Sonambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, dua gelandang sayap dari PSM ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini dua pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain. Hanya saja
ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo, ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansaray dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat tak jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda
timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo.
yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini. Khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu
persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansa juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansa dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu tiga pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini, ya ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang, tiga pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol, dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu dua gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenso Nambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, dua gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari legend asingnya, kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. 1 asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan
Yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tapares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansare dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PS Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PS Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan
kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat tak jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini, PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana
apa ya, gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo. Kita lihat secara head to head, kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar unggul, jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini. Khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting
line up mereka juga yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tavares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Jakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tavares di posisi penjaga gawang. Ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tavares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya ada bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tavares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini ya ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang mainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenson Ambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Jakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Jakob ada sedikit masalah ya. Bukan Jakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson
maupun Mansarai yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo. Artinya dengan kehadiran Sao Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Sao Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansaray dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa
Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM M. Arpan sudah menjanjikan itu, dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17
mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga apa ya, papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi
starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-3, 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian dua center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan dua fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, dua gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama, namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, Emarpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenso Nambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja yang Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob
ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sajuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Saiki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. 1 asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo. Artinya dengan kehadiran Sao Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah
Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenso bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Sir Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenso, Mansaray dan Andilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenso kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenso ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PS Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PS Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan
Ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3.
Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 1, 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa, kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kevin Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Kop Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya ada bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, ada Pak Salman. Khusus Saprudin Tahar ini ya ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang mainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan
skema bola mati, Safrudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Safrudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Safrudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu dua gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Ken Sonambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, dua gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Nah, sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini dua pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif,
harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya. Dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansaray dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares, para pemain ini, kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare, merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan, karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners.
lama tak jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk
musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa, kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu
posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol, dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arfan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tapares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui
di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik, ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo, ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo. Artinya dengan kehadiran Sao Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Sao Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansare dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare, merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap
memainkan pertandingan Liga 1. Ya, kita tunggu saja bersama. Maka dari itu, dua pertandingan terakhir mereka, dua pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan. Saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya
sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo. Kita lihat secara head to head, kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng, di tengah ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik
pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, ada Pak Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang
rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansarai yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu São Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus São Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 São Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan São Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh São Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan São Paulo. Artinya dengan kehadiran São Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh São Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansaray dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat
kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat tak jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak
mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang satu sama melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga apa ya, papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. Satu pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga
mendatangkan beberapa pemain baru juga termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kevin Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, ada Pak Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, Emarpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenso Nambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang.
Dan ini yang menarik, dua gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yaakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yaakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yaakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo.
Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenso misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenso bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenso, Mansaray dan Andilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenso kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenso ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PS Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PS Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan, karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1, karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo
di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di B.J. Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali,
baik laga tandang maupun kandang. Dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Kop Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama, namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3
pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Ken Sonambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Nah, sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayur juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tapares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. 1 asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika
ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tapares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ, kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansare dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare, merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan, karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan
memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di
bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kevin Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini. Khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Kop Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar,
skema 352, skema andalan dari Bernardo Tavares di posisi penjaga gawang. Ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tavares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tavares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arfan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan
yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full uh, legion asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tapares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo, ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansare dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare, merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan karena sejak
Kalau kita lihat bersama, dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya. Belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1. Ya, kita tunggu saja bersama. Maka dari itu, dua pertandingan terakhir mereka, dua pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat tak jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini, PSM harus menelan kekalahan. Saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk
bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head, kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim. PSM Makassar lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu didepak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa, kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo
Roni Sugeng, di tengah ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya ada bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, ada Pak Salman. Khusus Saprudin Tahar ini ya ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif
Mansarai dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansarai yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansarai. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo. Artinya dengan kehadiran Sao Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Sao Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansarai dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara. Pemain ini yang untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini
kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM M. Arpan sudah menjanjikan itu, dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya, dan untuk prediksi skor silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Selamat tak jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20, dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu
lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga apa ya, papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk
untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian dua center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan dua fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, dua gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kevin Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam dua pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama dua pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di dua pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama, namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu tiga pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang tiga pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu dua gelandang bertahan, Akbar Tanjung, Emarpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, dua gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri.
Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayur juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Saiki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. 1 asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo. Artinya dengan kehadiran Sao Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi
Kenso misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenso bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Sao Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenso, Mansaray, dan Andilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenso kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenso ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PS Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PS Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan, karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1, karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November
ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang
imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Kop Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama, namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, ada Pak Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini.
memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu dua gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Ken Sonambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, dua gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini dua pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tapares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim.
Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain, dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares pelatih PSM akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan, tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansaray dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu
berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Jakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu
posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi dapat kembali pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arfan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tapares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui
di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Sao Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Sao Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Sao Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tapares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Sao Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Sao Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Sao Paulo. Artinya dengan kehadiran Sao Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Sao Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansare dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare, merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena sejak kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap
memainkan pertandingan Liga 1. Ya, kita tunggu saja bersama. Maka dari itu, dua pertandingan terakhir mereka, dua pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan squad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain. Namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini, PSM harus menelan kekalahan. Saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya
sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga mendatangkan beberapa pemain baru juga, termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 center back ada Disetio dan Franky Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kepen Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik
pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares di posisi penjaga gawang. Ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama, namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini. Dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, Dapa Salman. Khusus Saprudin Tahar ini ya ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenzo Nambu sang pre-roll PSM Makassar juga bertugas sebagai gelandang serang. Dan ini yang menarik, 2 gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Asraf dan Yakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Asraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik
Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansarai yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. Satu asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo. Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenzo misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tavares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenzo bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenzo, Mansaray dan Adilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenzo kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenzo ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PSM Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PSM Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tavares. Para pemain ini kan pemain ini yang
dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan PSM lainnya. Dan untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas, sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak
mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang satu sama melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga apa ya, papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tavares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0, padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo, kita lihat secara head to head. Kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim, PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir PSM memenangkan 4 pertandingan. Satu pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di BJ Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali, baik laga tandang maupun kandang, dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksi lah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di putaran kedua ini mengalami perombakan yang cukup besar dengan merekrut 5 pemain asing baru. 5 pemain asing sebelumnya di putaran pertama itu di Depak. Harapannya Aji Santoso bisa ya minimal membawa Persikabo tidak degradasi lah musim ini. Sementara itu PSM juga
mendatangkan beberapa pemain baru juga termasuk pemain asing ya. Kita ketahui ada 3 pemain asing yang direkrut dan didaftarkan untuk putaran kedua Liga 1 ini. Nah, langsung saja kita lihat dulu untuk untuk prediksi starting line up dari kedua kesebelasan. Kita ke tim tamu dulu. Persikabo, Aji Santoso mengandalkan skema 4-2-1-3. Di bawah Mister Gawang ada Musna Al-Malik, kemudian 2 back, 2 center back ada Di Setio dan Frankie Misa. Kemudian di topan 2 fullback, di kanan ada Junior Bakayoko, lalu di sisi kiri ada Didik Wahyu, 2 gelandang bertahan. Persikabo, sang kapten Manahati Lestusen, Caca Basilio, lalu ada gelandang serang mereka Kevin Aleman. Kemudian trio lini depan dari Persikabo, Roni Sugeng di tengah, ada Pedro dan Pedrinho yang akan menopang dari Roni Sugeng. Nah, inilah sepertinya skema terbaik, pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Persikabo. Kami prediksi yang akan diturunkan saat menghadapi PSM Makassar nantinya. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Dengan beberapa amunisi baru ya di putaran kedua ini, khususnya PSM Makassar terus mencoba memformulasikan skema baru mereka, starting line up mereka juga. Yang paling utama ini beberapa dalam 2 pertandingan terakhir di Liga 1 memang masih terus mencoba meramu. Tapares masih terus berupaya mencari formulasi terbaik lah, karena kita tahu bersama 2 pertandingan terakhir itu PSM di putaran kedua ini belum meraih kemenangan. Dan kita lihat ada beberapa pemain kunci yang sebelumnya harus absen panjang akibat cedera, misalnya Yakob Sayuri kembali bisa comeback, kemungkinan akan bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini. Langsung saja untuk skuad PSM Makassar, skema 352, skema andalan dari Bernardo Tapares. Di posisi penjaga gawang ini yang menarik bahwa di 2 pertandingan terakhir ya PSM baik di AFC maupun di Liga 1 itu posisi penjaga gawang bukan lagi milik Reza Arya Pratama. Namun Tapares mempercayakan kiper muda Ardiansyah tampil secara full time. Ini artinya ada bukan Reza mengalami penurunan, tapi menurut Tapares itu persaingan untuk mendapatkan posisi kiper inti di PSM itu sekarang cukup ketat. Penampilan Ardiansyah juga cukup menjanjikan sejauh ini, dan kami memprediksi karena Ardiansyah dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, dia akan kembali dipercaya sebagai kiper utama PSM menghadapi Persikabo. Lalu 3 back sayap, 3 pemain belakang ini sejauh ini juga selalu mendapat kesempatan bermain secara reguler, secara starting. Ada Yuran Fernandes, ada Saprudin Tahar, ada Pak Salman. Khusus Saprudin Tahar ini ya ini cukup menarik karena sebagai pemain belakang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu dia sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Nah, ini sangat-sangat menarik ini. Memanfaatkan skema bola mati, Saprudin bisa mencetak gol. Dan tentu ini nilai plus terlepas dari penampilan Saprudin yang cukup solid bersama Yuran dan Dapa Salman di lini belakang. Dapa Salman tentu karena Erwin Gutawa harus masih dalam masa pemulihan ya, kita ketahui bersama, maka posisi back ini kan biasanya posisi Erwin di sini bersama Yuran dan Saprudin. Nah, dan ini Dapa Salman yang sekarang mendapat kesempatan bermain. Ya, kita prediksi Dapa kembali, pemain muda ini, pemain berusia 21 ini bisa kembali dimainkan sebagai starter karena memang penampilannya cukup baik, cukup konsisten ya sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, Akbar Tanjung, M. Arpan, sang kapten tidak tergantikan. Kemudian ada Kenso Nambu, sang pre-roll PSM Makassar, juga bertugas sebagai gelandang serang.
Dan ini yang menarik, dua gelandang sayap dari PSM, ada Zaki Ashraf dan Yaakob Sayuri. Sebenarnya di sini bisa saja Yance Sayuri juga dimainkan, namun nampaknya pertandingan terakhir itu Yaakob ada sedikit masalah ya. Bukan Yaakob, Yance Sayuri ada sedikit masalah, jadi kemungkinan Zaki Ashraf yang akan dimainkan. Kemudian ada duet Adilson Silva dan Victor Mansaray di lini depan. Nah, ini duet ini sejauh ini cukup bisa merepotkan pertahanan tim lawan, apalagi Victor Mansaray. Ini 2 pertandingan di Liga 1 putaran kedua ini secara beruntun bisa mencetak gol, termasuk gol terakhir kemarin menghadapi Dewa United bisa menyelamatkan PSM dari kekalahan. Ya, Adilson meskipun tidak seproduktif Mansaray dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tapi Adilson secara permainan cukup baik. Dia tipikal striker yang rajin menjemput bola bahkan sampai ke lini tengah, meskipun ada catatan bahwa memang PSM dalam membangun serangan itu kesulitan di lini tengah. Para gelandang-gelandang yang dimiliki PSM ini di lini tengah ini sulit mendistribusikan bola ke lini depan ya, sehingga biasanya Adilson maupun Mansaray yang turun menjemput bola. Ini beruntungnya PSM memiliki striker yang cukup mobile, bukan tipikal striker yang konservatif ya, yang lebih banyak menunggu di area kotak penalti lawan, tapi mereka berani turun untuk menjemput bola. Nah, ini yang kemungkinan akan kembali dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, khususnya melihat ada celah kekurangan di lini tengah, bisa memanfaatkan Adilson dan Victor Mansaray. Dan yang menarik sebenarnya ditunggu dari PSM Makassar, yakni bermain dengan full legend asingnya. Kan diketahui di Liga 1 ini maksimal setiap klub itu bisa memainkan 6 atau ya mendaftarkan dan memainkan 6 pemain asing. 1 asing ASEAN ya, kuota ASEAN, dan 5 itu bebas. PSM sendiri ini sudah melengkapi, ada 6 pemain asingnya. Dan yang belum mendapatkan debut di Liga 1 itu di putaran kedua itu Paulo. Ini posisinya gelandang serang asal Brasil, tapi juga biasa beroperasi sebagai second striker dan penyerang sayap juga. Dan yang kedua Joao Pedro, pemain timnas Timor Leste. Ya, sebelum di Liga 1 memang Pedro ini sudah didaftarkan ya PSM di AFC Cup, sudah bermain beberapa pertandingan di AFC Cup, namun di Liga 1 Joao Pedro belum mendapatkan menit bermain. Ini menarik ditunggu, para fans PSM juga tentu menunggu ini. Harapannya memang jika ya seharusnya khusus Paulo ya, ini pemain yang digadang-gadang sebagai suksesor pengganti dari William Pluim. Dia adalah seorang pemain kreatif, harusnya bisa debut saat PSM menghadapi Dewa United, karena waktu itu di pekan ke-19 Paulo itu masuk dalam daftar susunan pemain, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Tavares, pelatih PSM, akhirnya mengungkapkan bahwa alasan Paulo tidak dimainkan itu karena mengalami cedera dan sudah melalui proses pemulihan ya, dan dia siap dimainkan. Tapi untuk urusan apakah dia akan bermain sejak menit awal ataukah bermain sebagai pemain pengganti, kita tunggu saja. Tapi kemungkinan jika pun dia akan bermain sebagai pemain pengganti, posisi Kenzo Nambu inilah di tengah ini yang akan ditempati oleh Paulo. Ataukah lalu Kenzo digeser misalnya ketika Adilson ditarik keluar, dimainkan Paulo.
Artinya dengan kehadiran Paulo ini fleksibilitas dari pola skema yang dimiliki PSM itu lebih beragam. Bisa jadi Kenso misalnya dimainkan sebagai penyerang sayap, ataukah Tapares mencoba untuk skema baru dengan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang langsung 3 pemain depannya. Kenso bisa menjadi salah satu solusi di situ. Kemudian ditopang oleh Paulo sebagai gelandang. Jadi Kenso, Mansare dan Andilson bisa di depan. Ini juga cukup fleksibel. Apalagi kan Kenso kita ketahui bersama, meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Kenso ini saat ini statusnya sebagai top skor sementara PS Makassar dengan 8 golnya. Ini cukup produktif, bukan cukup produktif sih, sangat produktif untuk jumlah gol yang dicetak PS Makassar sejauh ini. Dan kita akan menunggu bagaimana. Tapi untuk skema awal, untuk menit-menit awal ya, babak pertama, kemungkinan skema ini yang akan digunakan oleh Tapares. Para pemain ini kan pemain ini yang dalam beberapa pertandingan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Untuk prediksi skor sendiri, karena ini laga yang cukup cukup penting bagi kedua tim, termasuk PSM. PSM ini kabar lainnya ya, kita dapat bocoran bahwa Persikabo ini menjadi salah satu pertandingan dari 2 pertandingan yang dijalani PSM nantinya di Liga 1 itu sebagai pertandingan terakhir mereka di Stadion B.J. Habibie, pertandingan kandang ya di Liga 1, karena setelah itu ada proses renovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota Parepare merenovasi Stadion B.J. Habibie. Makanya saat ini PSM itu mencari markas baru, kemungkinan tentu tidak akan bermain lagi di wilayah Sulawesi Selatan, karena kalau kita lihat bersama dapat informasinya, kita baca-baca ya beritanya ya, belum ada stadion representatif di Sulawesi Selatan selain Stadion Gelora B.J. Habibie yang siap memainkan pertandingan Liga 1 ya. Kita tunggu saja bersama. Maka dari itu 2 pertandingan terakhir mereka, 2 pertandingan kandang terakhir PSM termasuk menghadapi Persikabo ini wajib mereka menangkan. Kapten dari PSM, M. Arpan, sudah menjanjikan itu. Dan kemungkinan PSM akan memenangkan pertandingan ini. Kalau kita lihat ya, secara kesiapan tim, secara kelengkapan skuad, beberapa pertandingan sebelumnya PSM itu mengalami pasang surut secara penampilan karena memang ada kendala badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain atau pilar utama mereka. Oke, mungkin sekian dulu Tribuners untuk review pertandingan kali ini. Kita akan berjumpa di review pertandingan. Untuk prediksi skor, silakan fans dari PSM maupun dari Persikabo tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan bisa juga tebak siapa yang akan mencetak gol di pertandingan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat tak jumpa tentunya ya di live preview pertandingan Liga 1 karena ada jeda kompetisi, ada agenda timnas. Sehingga Liga 1 mengalami diliburkan. Ini karena ada kualifikasi Piala Dunia yang diikuti oleh timnas Indonesia. Namun per hari ini Liga 1 2023-2024 is back. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-20. Dan tentu preview untuk pertandingan kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah preview pertandingan dari skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Nah, di pekan ke-20 Tribuners, PSM akan menjamu Persikabo
di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Hari ini kick off pukul 4 sore, di hari Kamis 23 November. Ini hari kerja ya. Dan ini sudah ada beberapa gambaran termasuk prediksi pemain, namun sebelum ke situ kita mereview dulu terkait dengan posisi klasemen dari PSM maupun Persikabo, maupun nantinya kita akan bahas secara head to head kedua tim. Nah, secara klasemen kita lihat ya, hingga pekan ke-19 PSM Makassar berada di posisi 12 dengan 23 poin. PSM tidak mengalami perubahan dari pekan 11 ke pekan sudah memasuki pekan ke-19. Dari pekan ke-18 ke pekan ke-19 posisi PSM itu tidak mengalami perubahan, yakni di posisi 12, karena di pekan sebelumnya atau di pekan ke-19 itu PSM hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sementara itu lawannya Persikabo saat ini berada di zona degradasi di posisi ke-17 mengoleksi 14 poin. Nah, artinya ini menjadi laga papan bawah ya. Kalau kita lihat secara posisi, PSM tentu berambisi untuk memutus hasil buruk, apalagi di kandang sendiri. Pada pekan ke-18 bermain di kandang, atau pekan pertama putaran kedua Liga 1 musim ini PSM harus menelan kekalahan. Saat itu menghadapi Persija dengan skor 2-3. Ini kembali bermain di kandang sendiri. Pasukan Bernardo Tapares memiliki misi kebangkitan untuk bisa berbicara lebih banyak di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara itu Persikabo di bawah asuhan Aji Santoso ya berada di posisi 17. Ancaman degradasi tentunya sangat besar bagi Persikabo, apalagi pekan sebelumnya mereka dihajar oleh Persija 4-0. Padahal sempat bangkit di pekan ke-18. Persikabo sempat menang menghadapi Rans kalau tidak salah dengan skor 2-1. Dan bagaimana posisi atau bagaimana gambaran head to head dari pertemuan antara PSM Makassar menghadapi Persikabo. Kita lihat secara head to head, kita lihat dalam 5 pertandingan terakhir ya, pertemuan antara kedua tim. PSM Makassar jauh lebih unggul dibanding Persikabo. Dari 5 kali pertemuan terakhir, PSM memenangkan 4 pertandingan. 1 pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Persikabo. Itu pun terakhir kali Persikabo menang menghadapi PSM itu pada tahun 2022 di bulan Februari. Nah, sementara PSM 4 pertandingan secara beruntun itu berhasil mereka menangkan, termasuk musim lalu saat PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023 itu menang 2 kali menghadapi Persikabo, yakni menang di B.J. Habibie 2-0, lalu menang juga di kandang Persikabo 1-0, dan kita ketahui pada putaran pertama PSM juga menang 0-1 saat bertandang ke markas Persikabo. Ini tentu gambaran secara matematis PSM lebih diunggulkan lah di pertandingan kali ini. Lalu 5 pertandingan terakhir kedua kesebelasan juga tidak begitu baik ya. PSM memenangkan ada 2 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, yakni menang di laga AFC Cup menghadapi Hougang United 2 kali,
baik laga tandang maupun kandang. Dan sisanya di Liga 1 2 kali bermain imbang lawan Dewa United, imbang juga melawan Rans, dan kalah dari Persija 2-3. Adapun Persikabo 5 pertandingan terakhir mereka itu kalah 2 kali menelan kekalahan, 2 kali hanya bermain imbang, dan sekali terakhir pada pekan ke-19 kalah dari Persija dengan skor 4-0. Nah, itulah sedikit gambarnya, maka kita bisa memprediksilah dengan statistik-statistik yang ada. Namun yang perlu diingat, Persikabo di